Pemirsa, kami ajak Anda menyimak terkait dengan data dan juga informasi awal Ramadan ditentukan di Indonesia dengan pelaksanaan sidang Isbat oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Kami ajak Anda menyimak apa saja yang bisa menentukan awal Ramadan di tanah air. Ini adalah informasi yang pertama, pemirsa, ada dua metode dalam penentuan awal Ramadan, yakni metode hisab dan juga metode Rukyatul Hilal. Ini dua metode dalam penentuan awal Ramadan yang biasanya digunakan untuk menentukan awal Ramadan, yakni untuk tahun ini adalah 1444 Hijriah. Metode hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Sementara itu, metode Rukyatul Hilal adalah melihat hilal dengan mata telanjang, atau bisa juga dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Komariah pada saat matahari terbenam. Apa sebetulnya yang dimaksud hilal, pemirsa? Hilal merupakan fase bulan yang berbentuk sabit muda pertama yang harus diamati saat matahari terbenam untuk menghitung ketinggiannya. Sebelum 2022, pemirsa, yang dipakai adalah kriteria Mabims yang lama. Ini adalah kriteria Mabims yang lama, kemudian di sebelahnya adalah kriteria Mabims yang baru. Untuk Mabims lama, kategorinya adalah tinggi minimal 2 derajat dan elongasi. Elongasi ini adalah jarak sudut bulan ke matahari, yakni di Mabims lama minimal 3 derajat, serta umur bulan minimal adalah 8 jam. Berikutnya kami ajak Anda melihat kriteria Mabims yang baru. Kriteria Mabims yang baru itu mulai tahun lalu, yakni tahun 2022. Kriterianya adalah tinggi minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan ke matahari minimal adalah 6,4 derajat. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut cara menentukan awal Ramadan tahun ini, kita akan membahasnya dengan peneliti utama bidang astronomi dan astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio. Pak Thomas, bagaimana pengamatan BRIN terkait dengan pergerakan bulan untuk penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah? Ya, penentuan awal Ramadan nanti dengan hisab atau perhitungan dan ru'yat atau pengamatan pada akhir bulan Sya'ban, yaitu hari ini tanggal 22 Maret, ini insya Allah akan berjalan dengan baik karena posisi bulan itu sudah cukup tinggi. Seperti tadi dilaporkan di Aceh itu tingginya sudah lebih dari 8 derajat, kemudian elongasinya lebih dari 9 derajat. Itu sudah memenuhi kriteria Mabims baru. Dan sesungguhnya ini seluruh wilayah Indonesia itu sudah memenuhi kriteria Mabims yang baru, kriteria baru Mabims ya. Dan karena sudah tinggi juga, itu berarti sudah memenuhi kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah. Sehingga nanti insya Allah dari segi hisab atau perhitungan itu akan seragam. Muhammadiyah menentukan besok tanggal 23 Maret itu sebagai awal Ramadan, kemudian dan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat ini juga sudah memenuhi kriteria, dan nanti saat maghrib nanti itu akan dibuktikan dengan ru'yat atau pengamatan hilal. Dan diperkirakan karena ini sudah memenuhi kriteria, itu akan terlihat di banyak tempat di wilayah Indonesia. Mudah-mudahan kondisinya baik dan kabarnya lebih dari 100 titik pengamatan itu disiapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, posisi bulan dalam posisi yang baik ini memenuhi salah satu kriteria Mabims yang baru. Nah, apalagi kriteria untuk wujudul hilal ya sebagai penentuan masuknya awal Ramadan 1444 Hijriah, Pak Thomas? Ya, jadi yang sering menjadi sebab perbedaan itu karena perbedaan pada kriteria, bukan karena perbedaan hisab dan ru'yat ya.
Ya. Dan ini kondisi untuk awal Ramadan ini sangat bagus sekali karena posisi bulan itu sudah di atas kriteria yang berlaku di Indonesia. Wujudul hilal jelas sudah masuk, Mhm. kemudian kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal ini juga sudah masuk. Nah, kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat ini didasarkan atas pertimbangan astronomi bahwa terlihatnya hilal itu bergantung pada kontras hilal yang sangat tipis dengan gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup kuat di wilayah atau di sekitar ufuk, sehingga perlu ketinggian tertentu yaitu 3 derajat agar hilal yang sangat tipis itu bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Dan elongasi 6,4 derajat ini merupakan rekor dari catatan rekor pengamatan astronomi itu yang paling tipis yang mungkin bisa diamati untuk bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja, baik dengan mata tanpa alat maupun dengan alat optik maupun dengan teleskop bersama dengan kamera dan nanti dengan image processing-nya. Mhm. Saya kira itu proses yang akan dilakukan oleh para pengamat. Ya. Untuk proses tersebut, apakah ada seringkali kendala yang dialami, Pak Thomas? Kendala utama dalam ru'yat itu adalah pertama kendala cuaca, Hmm. karena harus betul-betul cerah. Gangguan awan itu tentu akan mengganggu terlihatnya hilal yang sangat tipis. Kemudian masalah yang lain tentu medan pandang ya. Sehingga lokasi-lokasi pengamatan biasanya dilakukan di tepi pantai agar medan pandangnya itu cukup luas, tidak terganggu oleh bangunan atau pepohonan. Dan tentu yang menjadi kendala umum dalam pengamatan eh, hilal ini adalah masalah kontras yang tadi saya sebutkan. Jadi hilalnya ini memang masih sangat tipis karena hilal muda. Kemudian cahaya syafaq atau cahaya senja itu juga menjadi pengganggu. Sehingga kombinasi antara elongasi yang terkait dengan ketebalan hilal, kemudian ketinggian yang terkait dengan gangguan cahaya syafaq, ini perlu diperhatikan. Baik. Artinya BRIN memprediksi bahwa awal Ramadan 1444 Hijriah akan jatuh besok ya Pak Thomas? Ya, jadi secara hisab dan nanti dibuktikan dengan ru'yat maghrib nanti, itu saya sebagai astronom itu memperkirakan bahwa awal Ramadan insya Allah akan seragam besok tanggal 23 Maret, tentu ibadahnya dimulai malam nanti dengan salat tarawih. Ya, prediksinya awal Ramadan akan serempak. Faktor apa saja yang membuat serempak? Apakah Mabims yang baru itu juga mempengaruhi Pak Thomas? Faktor utama yang menyebabkan awal Ramadan ini diperkirakan akan seragam itu karena posisi bulannya sudah cukup tinggi. Di wilayah Indonesia itu sudah lebih dari 3 derajat, bahkan di wilayah barat Indonesia seperti di Aceh itu sudah lebih dari 8 derajat. Kemudian elongasinya juga seluruh wilayah Indonesia ini sudah lebih dari 6,4 derajat. Dan di wilayah barat itu sudah lebih dari 9 derajat. Jadi faktor utama yang menyebabkan awal Ramadan ini seragam karena faktor posisi bulan yang sudah cukup tinggi. Faktor utamanya adalah faktor posisi bulan yang sudah cukup tinggi ya. Pak Thomas, kalau BRIN memprediksi awal Ramadan ini akan serempak, bagaimana dengan Idul Fitri nanti? Nah, ini Idul Fitri yang perlu dicermati bersama bahwa Idul Fitri ini ada potensi berbeda. Bukan masalah perbedaan hisab atau perhitungan dengan ru'yat atau pengamatan, tetapi lebih karena perbedaan kriteria. Posisi hilal atau posisi bulan pada akhir Ramadan itu sangat rendah. Pada tanggal 20 April terjadi gerhana matahari
wilayah timur, mulai dari timur sampai dengan Papua, itu akan mengalami gerhana matahari total. Nah, pada saat maghrib, posisi bulan itu memang sudah di atas ufuk menurut kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan dalam maklumatnya bahwa Idul Fitri jatuhnya tanggal 21 April. Tetapi menurut kriteria Imkan Ru'yat Mabims itu belum memenuhi karena di wilayah Indonesia ketinggiannya kurang dari 3 derajat dan juga elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Sehingga berdasarkan kriteria Mabims tersebut, awal Syawal atau Idul Fitri itu baru keesokan harinya, yaitu tanggal 22 April. Dan kemungkinan besar pada saat ru'yah tanggal 20 April itu juga hilal kemungkinan tidak akan terlihat karena masih terlalu rendah dan hilalnya terlalu tipis. Jadi akan terjadi potensi perbedaan 21 April menurut Muhammadiyah dan menurut NU, kemudian Persis dan kalender Hijriah standar Kementerian Agama juga itu tanggal 22 April. Kalau dari BRIN, prediksinya bagaimana Pak Thomas? Ya, BRIN tentu sebagai badan riset, lembaga riset berbasis pada astronomi, itu juga melihat potensi terjadinya perbedaan ini karena memang posisi hilal yang masih terlalu rendah. Baik, kalau awal Ramadan potensinya akan sama atau serempak, kalau Idul Fitri ada potensi perbedaan. Nah, apakah ke depan BRIN juga menyarankan ada kesepakatan terkait dengan kriteria awal Hijriyah, Pak Thomas? Ya, ini perlu dipahami bersama ya, bahwa perbedaan hisab atau perhitungan dengan ru'yat atau pengamatan itu didasarkan karena perbedaan pada dalilnya, baik rujukan dari hadis Rasul maupun ayat-ayat Al-Quran yang secara tidak langsung berkait dengan hisab atau ru'yat. Dan ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipersatukan bahwa hisab dan ru'yat karena keyakinan masing-masing atas dalil tersebut tidak bisa dipersatukan. Tetapi dari aspek kriterianya, ini adalah potensi untuk menjadi titik temu. Untuk pengamal ru'yat, mereka mengamati hilal itu bukan hal yang mudah karena hilalnya sangat tipis dan gangguan cahaya syafaq atau senja di ufuk juga masih cukup kuat. Maka diperlukan kriteria untuk bisa mengkonfirmasi atau memverifikasi hasil ru'yat tersebut. Dan ini sudah lama berjalan di Indonesia ketika posisi hilal atau posisi bulan itu masih di bawah kriteria, kesaksiannya akan ditolak karena diduga kuat kesaksian tersebut keliru dalam mengidentifikasi hilal. Nah, bagi pengamal hisab, kriteria ini juga diperlukan untuk bisa menentukan awal bulan di kalender. Tanpa menggunakan kriteria, hasil hisab itu hanya berupa angka-angka saja, tinggi bulan sekian derajat, kemudian elongasi sekian derajat, tidak bisa menentukan kalender. Dan kriteria ini saat ini di Indonesia setidaknya ada 2 kriteria. Kriteria wujudul hilal ini dipedomani oleh Muhammadiyah dan kriteria Imkan Ru'yat yang baru dari Mabims itu dipedomani oleh NU dan Persis, demikian juga pada kalender Hijriah standar Indonesia yang dipegang atau dipedomani Kementerian Agama. Nah, sehingga masalah perbedaan Idul Fitri, kemudian sebelumnya juga pernah terjadi pada Ramadan dan nanti Idul Adha, itu juga sesungguhnya bisa dipersatukan kalau kriterianya ini sama. Dan kriteria ini lebih terkait dengan ijtihad ilmiah ya. Ijtihad ilmiah yang didasarkan pada dasar-dasar astronomi atau ilmu falak. Jadi tentu saja Kementerian Agama ini bersama dengan MUI dan juga instansi terkait dan bersama
ormas Islam itu sesungguhnya sudah lama mengupayakan ada dialog-dialog untuk bisa mempersatukan kriteria ini. Tahun 2004 ada fatwa Majelis Ulama yang merekomendasikan ada kriteria yang bisa jadi pedoman bersama. Kemudian tahun 2010 pada waktu itu LAPAN mengusulkan kriteria hisab ru'yat yang bisa dijadikan alternatif sebagai kriteria. Waktu itu LAPAN merumuskan beda tinggi 4 derajat yang setara dengan tinggi 3 derajat 10 menit dan juga elongasi 6,4 derajat. Nah, tahun 2015 ini juga tim astronom itu juga mengusulkan kriteria tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat yang akhirnya cocok dengan kriteria yang diadopsi oleh tim teknis MABIMS pada tahun 2015, tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri-Menteri Agama pada 21 Desember 2021 untuk menjadi kriteria bersama di MABIMS ini. Tetapi memang Muhammadiyah masih bersikukuh dengan kriteria wujudul hilalnya, sehingga perbedaan masih terjadi. Tetapi mudah-mudahan dengan dialog-dialog ada saling pengertian untuk mencapai titik temu bahwa kriteria ini sesuatu yang sesungguhnya bisa dipersatukan. Itu adalah hasil ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama untuk menentukan kriterianya. Dan ini sesungguhnya tergolong pada kategori ijtihad ilmiah. Baik, kategori ijtihad ilmiah berdasarkan kriteria ya. Prediksi BRIN 1 Ramadan 1444 Hijriah diperkirakan prediksinya akan jatuh besok 23 Maret 2023. Tentu kita masih akan nantikan ya pengamatan yang masih akan dilakukan pada sore hari nanti. Terima kasih peneliti utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaludin sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Thomas.